اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ustadz dan ustadzah yang saya hormati, dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 MIT Alusna yang saya banggakan. Monggo langkung rumiyin kula lan panjenengan sami ngaturaken rasa syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya, arupi nikmat sehat lan sempat, ugi nikmat ingkang langkung ageng nggih menika nikmat iman lan Islam, nikmat ingkang dadosaken kula lan panjenengan sami slamet wonten donya ugi slamet wonten akhirat, amin. Ugi salam lan salawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng para keluarganipun, sahabat-sahabatipun, para tabiin, lan mugi dumateng kula lan panjenengan sami, amin. Anak-anakku MT Alusna yang saya banggakan, yang saya cintai, di kesempatan pembinaan ini Ustadz akan menyampaikan salah satu sifat manusia yang tidak baik atau yang negatif yang perlu kita hindari, yaitu sifat tamak. Apa itu tamak? Yaitu sifat yang mengkufuri nikmat Allah, atau dia sangat malas untuk bersyukur pada Allah, atau pengertian yang lainnya yaitu dia tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah, sehingga dia selalu ingin menambah apa yang diinginkannya, yang menjadi kemauannya, tanpa mengenal hak-hak orang lain. Apa saja hak-hak orang lain atas harta kita ketika kita diberi harta yang melimpah, nikmat yang lebih dari Allah, yaitu kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kita diharapkan untuk mengeluarkan infaknya, sedekahnya, membantu meringankan beban orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan orang yang tamak ini akan sangat malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak? Yaitu tidak bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Yang lainnya yaitu merasa kurang, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat yang lebih daripada orang-orang di sekitarnya. Dan dia mempunyai sifat yaitu kikir, tidak mau mengeluarkan sedekah, zakatnya atau infaknya untuk orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Contohnya seperti apa orang-orang yang memiliki sifat tamak? Yaitu dia sangat mencintai hartanya, dia akan merasa kehilangan, sangat sedih ketika harta itu hilang atau berkurang. Dia akan rakus dalam mengumpulkan harta, tidak mempedulikan saudara-saudara di sekitarnya.
atau bahkan dia dalam mendapatkan harta itu, dalam bekerja itu tidak memperhatikan, tidak mempedulikan masalah halal dan haramnya, dia akan terjang. Yang penting dia apa yang diinginkannya tercapai, yaitu untuk mendapatkan harta yang melimpah, yang banyak, yang melebihi dari orang lain, sehingga dia bisa memamerkan atau berlaku sombong, congkak terhadap orang lain. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Sifat tamak ini akan mendapatkan akibat kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat tamak? Yang pertama yaitu dia tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, akan menjadi orang yang sombong atas hartanya. Yang kedua yaitu terlalu cinta harta. Yang ketiga yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Dan yang keempat yaitu akan merasa menyesal, gelo atas ketamakan dia yang dia lakukan. Anak-anak sekalian, inilah sifat tamak. Seperti apa, bagaimana, dan apa yang akan ditimbulkan dari sifat tamak ini adalah sebuah penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Maka perlu anak-anak sekalian perhatikan, kita hindari, jangan sampai kita menjadi orang yang tamak harta. Ada sebuah kisah di masa lalu yang sudah sangat masyhur, terkenal, ketika masa Nabi Musa, yaitu kisah Qarun. Qarun ini sebelum menjadi kaya raya adalah orang yang miskin, orang yang rajin beribadah, dan merupakan sahabat Nabi Musa. Tetapi kemiskinan dia tidak kuat menahan miskin. Dia mendesak pada Nabi Musa untuk mendoakan supaya Qarun ini menjadi kaya raya sehingga bisa bersedekah. Dia memaksa pada Nabi Musa. Akhirnya dengan keterpaksaan Nabi Musa berdoa pada Allah, semoga Qarun ini dilimpahkan harta. Dan qadarullah, Allah mengabulkan doa Nabi Musa atas permintaan Qarun untuk memberikan harta yang melimpah. Akhir harta, Qarun ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan menurut cerita, kunci-kuncinya, gudangnya sangat banyak, sangat berat, dan harus dipikul oleh beberapa orang. Ketika kaya, dia sangat sombong, bahkan dia meninggalkan Allah SWT. Dia tidak mau beribadah, bahkan meninggalkan Musa, berlaku sesat dan zalim kepada sesama. Ketika itu Nabi Musa untuk datang menasihatinya, tetapi Qarun ini sangat congkak dan sombong, sehingga Allah SWT mengazab Qarun ini dengan menenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke dalam bumi. Nah, ini adalah akhir yang sangat tragis bagi Qarun. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita petik
dari kisah Qarun ini adalah marilah kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah. Kita mohon pada Allah semoga kita menjadi orang yang dermawan, orang yang mau memperhatikan, menolong terhadap sesama, dan tidak sombong atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Ya, marilah kisah Qarun ini menjadi pembelajaran kita. Jangan sampai kita akan menjadi Qarun-Qarun yang akan datang, akan tragis di akhir hidup seperti Qarun. Marilah kita senantiasa untuk beribadah pada Allah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita gunakan untuk beribadah, untuk membantu sesama, untuk bekerja giat, untuk belajar, dan lain sebagainya. Mungkin ini pembinaan dari Ustadz. Apabila ada salah ucap ataupun salah kata dalam menyampaikan, Ustadz minta maaf. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.